Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan selamat merayakan hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Kamis 18 Mei tahun 2023. Dan untuk memperingati dan merayakannya, hari ini kita akan beribadah pada pukul 7.30 pagi. Mari kita segera bergegas dan percayalah Tuhan akan lakukan sesuatu yang besar dan luar biasa dalam ibadah kita hari ini. Baiklah, sebelum kita lebih jauh bergegas menuju rumah Tuhan, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal dari bacaan 16 hari bersama kitab Roma. Dan puji Tuhan, sekali lagi hari ini kita telah berada di penghujung pasal kitab Roma, tepatnya kitab Roma pasal yang ke-16 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-27. Judul renungan kita hari ini, jangan mudah terlena. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-17. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka. Ajaran sesat atau palsu tampaknya merupakan sesuatu yang tidak pernah lepas dari kekristenan di sepanjang zaman. Mulai dari perjanjian lama sampai pada perjanjian baru, tercatat di Alkitab bahwa akan terus ada penyesatan. Sepanjang sejarah umat Allah dan gereja, ajaran sesat hadir dalam berbagai bentuk, aspek, isi, dan cara. Oleh karena itu, sikap waspada adalah cara yang terus ditekankan oleh Alkitab untuk menghindari setiap ajaran palsu. Paulus mengingatkan jemaat untuk mewaspadai orang-orang yang menyesatkan yang ada di tengah-tengah jemaat. Pada saat itu ada orang-orang yang kelihatannya melayani, tetapi pada dasarnya apa yang mereka lakukan bertentangan dengan firman Tuhan. Kita tidak tahu persis apa ajaran mereka atau apa yang mereka lakukan. Namun Paulus menekankan bahwa mereka menimbulkan perpecahan dan godaan di dalam jemaat. Paulus juga mengingatkan bahwa motivasi mereka yang sebenarnya bukanlah melayani Tuhan, melainkan mencari keuntungan bagi diri sendiri. Paulus menasihati jemaat untuk mewaspadai mereka karena kemunafikan dapat mengecoh jemaat. Paulus menggambarkan mereka sebagai orang-orang yang berkata muluk-muluk dan berbahasa manis. Mungkin mereka masuk ke dalam kategori yang disebut Tuhan Yesus sebagai serigala berbulu domba. Sidang jemaat Tuhan, bagaimana cara kita menghadapi orang-orang bermulut manis di tengah-tengah komunitas orang-orang percaya? Firman Allah dalam hal ini Paulus meminta kita untuk menghindari mereka. Sikap menghindar adalah langkah pencegahan dari pengaruh orang-orang munafik terhadap keutuhan jemaat. Dan yang kedua, bijaksana dalam membedakan yang baik dan yang jahat. Maka dari itu, kita harus terus bergaul dengan firman Tuhan sebagai sumber dan landasan pengajaran yang sehat dan sejati. Yang jadi pertanyaannya, seberapa setiakah kita dalam menggali kebenaran Alkitab, sehingga kita makin dapat membedakan mana ajaran asli dan mana ajaran palsu. Karena itu luangkan terus hati kita untuk belajar dan membaca firman Allah, mendengarkan firman di setiap pagi, dan juga mendengarkan firman di setiap hari Minggu. Akan membuat kita semakin mengenal Allah dengan ajarannya secara pribadi. Bergaul dengan Alkitab dan hindari mereka yang bermulut manis. Luangkanlah waktu kita lebih lama untuk bergaul dengan Alkitab dan hindari mereka yang bermulut manis, namun pada hakikatnya mereka adalah penyesat. Kiranya hikmat yang daripada Tuhan memenuhi hati saudara, memenuhi pikiran saudara, sehingga firman yang saudara dengarkan selama ini akan membentengi hidupmu dari semua ajaran yang mengecohkan iman. Karena itu, jangan mudah terlena. Kiranya Roh Kudus memimpin kita untuk berjumpa dengan siapapun ketika harus mendengarkan berita firman. Sehingga apa yang kita dengarkan sungguh-sungguh adalah suara hati Tuhan. Waspadai terus apa yang kita dengarkan. Waspadai terus apa yang kita baca. Waspadai terus tayangan-tayangan yang bersifat rohani, namun akhirnya menyesatkan. Doaku bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, kiranya Roh Kudus memimpin, memagari, dan membentengi hidupmu, sehingga kita tidak terpengaruh pada hal-hal yang negatif, sehingga saudara tidak terpengaruh dan terlena pada ajaran-ajaran yang palsu, yang seolah bersifat rohani. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah. Jadi kalau hari ini kita akan menuju rumah Tuhan, itu dapat merayakan sebuah kemenangan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Biar kiranya sukacita sorgawi mengalir atas hidupmu. Karena itu persiapkan dirimu, karena ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan
bagi kita di tengah-tengah ibadah hari ini. Bagi sidang jemaat Tuhan akan melayani hari ini, doaku pengurapan Allah mengalir atas hidupmu. Diberkatilah saudara dimanapun saudara berada di sepanjang hari ini. Setelah melakukan ibadah, mungkin ada kegiatan-kegiatan keluarga yang saudara akan lakukan untuk mengisi liburan. Percayalah, doaku menyertai saudara, perlindungan Tuhan ada bersamamu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.